Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu pernah nggak sih lagi santai di rumah tiba-tiba dengar kabar yang bikin deg-degan sekaligus penasaran? Apalagi kalau kabarnya soal rapel gaji pensiunan. Ada yang bilang cair, ada yang bilang masih wacana, ada juga yang bikin bingung karena informasinya ke sana kemari. Nah, di video ini kita bakal bongkar semuanya secara pelan-pelan, jelas, dan enggak muter-muter, supaya Bapak, Ibu enggak salah paham dan enggak ikut-ikutan termakan isu yang belum tentu benar. Salam hormat kami sampaikan untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu di channel Pensiun Indonesia IT, tempat kita berbagi kabar, informasi, dan update penting seputar dunia pensiunan. Harapan kami sederhana, semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan menjalani masa pensiun dengan penuh rasa syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang lagi ramai banget dibicarakan di kalangan pensiunan, khususnya pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Topik ini bukan cuma ramai di grup WhatsApp, tapi juga sering muncul di obrolan warung kopi, bahkan jadi bahan diskusi serius. Yap, kita akan membahas soal rapel gaji pensiunan tahun 2026 yang disebut-sebut dipastikan cair lengkap dengan jadwal resminya, skema prioritas pencairan, serta peran penting PT Taspen dan PT Asabri dalam proses penyalurannya. Lewat video ini kita akan sama-sama mencermati dan mengulas secara jernih bagaimana fakta sebenarnya soal rapel gaji pensiunan 2006 berdasarkan penjelasan resmi pemerintah mekanisme yang berlaku serta bagaimana lembaga penyalur bekerja di lapangan. Tujuannya satu, supaya Bapak, Ibu tidak keliru memahami informasi yang sedang berkembang dan tidak gampang termakan kabar yang belum jelas sumbernya. Jadi, pastikan videonya ditonton sampai selesai karena informasinya saling berkaitan dari awal sampai akhir. Baik, kita langsung masuk ke inti pembahasan. Judul besar berita nasional yang sedang ramai ini adalah rapel gaji pensiunan 2026 dipastikan cair. Negara menegaskan tidak bisa ditunda, lengkap dengan jadwal, skema prioritas, serta peran Taspen dan Asabri. Kabar yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya mulai menemukan titik terang. Setelah cukup lama jadi bahan perbincangan dan penuh dengan informasi yang simpang siur, pemerintah akhirnya angkat bicara secara resmi. Dalam penjelasan resminya, pemerintah menegaskan bahwa rapel gaji pensiunan sekaligus kebijakan kenaikan gaji pensiun untuk pensiunan ASN, TNI, dan Polri telah masuk dalam kebijakan negara yang sah. Artinya, Bapak Ibu ini bukan lagi sekadar isu atau gosip yang beredar di media sosial. Kebijakan ini sudah dijamin pencairannya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2026. Dengan kata lain, negara sudah menganggarkan dan bertanggung jawab penuh atas hak tersebut. Penegasan ini jelas menjadi kabar yang sangat penting dan melegakan bagi para pensiunan. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa hak pensiun tetap menjadi perhatian serius dan tanggung jawab negara. Pemerintah tidak menutup mata terhadap kebutuhan dan kesejahteraan para pensiunan yang telah mengabdikan diri puluhan tahun untuk bangsa dan negara. Lebih lanjut, hal ini juga ditegaskan langsung dalam konferensi pers resmi pemerintah terkait APBN. Pejabat dari Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pembayaran rapel gaji dan kenaikan gaji pensiun masuk dalam kategori mandatory spending atau belanja wajib negara. Maksudnya apa? Artinya kewajiban pembayaran ini harus tetap dipenuhi oleh pemerintah dalam kondisi apapun dan tidak bisa dialihkan ke pos anggaran lain. Jadi bukan anggaran yang bisa dipotong atau ditunda seenaknya. Dengan masuknya rapel gaji pensiunan dalam kategori belanja wajib, kita bisa memahami bahwa hak para pensiunan memang sudah diprioritaskan dalam kebijakan fiskal negara. Kedudukannya kuat, jelas, dan punya dasar yang kokoh dalam struktur anggaran pemerintah. Ini bukan kebijakan dadakan, tapi hasil perencanaan dan keputusan resmi negara. Kalau kita bicara soal dasar hukum dan kepastian anggaran, pemerintah sebenarnya sudah mengikatkan diri secara hukum untuk memenuhi seluruh hak para pensiunan. Dana rapel gaji beserta kenaikan gaji pensiun telah tercantum secara resmi dalam APBN tahun anggaran 2026. Dengan masuknya pos anggaran ini ke dalam APBN, bisa dipastikan bahwa proses pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiun tidak dilakukan secara
sembarangan. Semua prosesnya punya payung hukum yang jelas, mekanisme yang sudah dirancang, serta berada di bawah pengawasan ketat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Ini sekaligus menjadi jaminan bahwa hak pensiunan ASN, TNI, dan Polri benar-benar diperhitungkan dan dilindungi secara resmi oleh negara. Selanjutnya, Bapak Ibu perlu tahu bahwa pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2026 tidak dilakukan secara serentak. Kenapa demikian? Karena jumlah penerima pensiun di Indonesia sangat besar dan tersebar di berbagai daerah. Kalau dipaksakan cair bersamaan, justru berisiko menimbulkan masalah teknis. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan skema pencairan bertahap dengan sistem prioritas. Skema ini dibuat agar proses penyaluran bisa berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Selain itu, sistem ini juga memastikan bahwa seluruh hak pensiunan tetap dibayarkan sesuai ketentuan tanpa mengganggu sistem pembayaran pensiun nasional yang sudah berjalan rutin setiap bulan. Dalam pelaksanaan teknis di lapangan, pemerintah menunjuk dua lembaga utama sebagai ujung tombak penyaluran dana pensiun, yaitu PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. PT Taspen bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan penyaluran dana pensiun bagi pensiunan ASN. Sementara itu, PT Asabri menangani pembayaran pensiun bagi purnawirawan TNI dan Polri beserta para ahli warisnya. Kedua lembaga ini bekerja berdasarkan regulasi yang ditetapkan pemerintah, termasuk jadwal pencairan, mekanisme penyaluran, serta penyesuaian rapel yang telah diputuskan. Jadi Bapak, Ibu tidak perlu khawatir karena proses pencairannya dilakukan secara resmi, terkoordinasi, dan diawasi dengan ketat. Saat ini baik PT Taspen maupun PT Asabri masih terus melakukan proses verifikasi data secara menyeluruh. Proses ini sangat penting sebelum pencairan rapel dilakukan. Verifikasi meliputi pengecekan identitas penerima manfaat, kesesuaian status pensiun, serta memastikan rekening bank penerima pensiun masih aktif dan valid. Karena itu, Bapak, Ibu diimbau untuk memastikan bahwa data pribadi yang tercatat sudah benar dan terbaru. Pastikan juga rekening bank penerima pensiun dalam kondisi aktif supaya saat proses pencairan nanti tidak ada kendala atau keterlambatan yang sebenarnya bisa dihindari. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal jadwal pencairan dan kepastian bahwa rapel gaji pensiunan 2026 tidak akan ditunda. Hingga saat ini, pemerintah bersama lembaga penyalur masih berada pada tahap finalisasi teknis agar pencairan bisa berjalan tertib dan tepat sasaran. Berdasarkan informasi resmi yang berkembang, akhir Januari 2046 menjadi periode yang sangat krusial. Pemerintah memperkirakan bahwa sekitar tanggal 30 Januari 2026, pencairan rapel gaji pensiunan akan mulai dilakukan secara bertahap sesuai skema prioritas yang telah ditetapkan. Jadi kalau belum cair di hari yang sama, Bapak Ibu tidak perlu panik karena memang mekanismenya bertahap. Dengan mekanisme ini, pencairan tetap dijamin dan akan disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa penundaan. Anggaran sudah ada, dasar hukumnya kuat, dan sistem penyalurannya sudah disiapkan dengan matang. Pemerintah berharap proses pencairan rapel gaji dan kenaikan gaji pensiun tahun 2026 bisa berjalan tertib, lancar, dan transparan. Kebijakan ini dirancang agar hak Bapak Ibu pensiunan diterima secara aman dan sesuai aturan. Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, kebijakan ini bukan sekadar soal tambahan penghasilan. Lebih dari itu, ini adalah bentuk penghargaan dan pengakuan negara atas pengabdian panjang, dedikasi, serta jasa Bapak, Ibu selama bertahun-tahun membangun dan menjaga bangsa ini. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kalau informasi ini bermanfaat, silakan klik tombol like dan bagikan ke rekan pensiunan lainnya supaya tidak ada yang ketinggalan kabar penting. Kalau Bapak, Ibu punya pertanyaan atau pengalaman, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa yang terhormat, terutama para purna bakti dari kalangan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia yang kami hormati.
Selamat malam dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan informasi penting yang patut menjadi perhatian bersama, khususnya bagi para pensiunan yang telah lama mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk para penerima pensiun yang merupakan tulang punggung keluarga di masa senja. Salah satu langkah strategis yang telah diumumkan adalah pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Baru-baru ini dalam rapat kerja dengan Komisi Indasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudisadewa menyampaikan kebijakan penting yang telah mendapat persetujuan langsung dari Bapak Presiden. Pemerintah telah memindahkan dana sebesar R triliun dari saldo anggaran lebih dan sisa lebih pembiayaan anggaran yang semula berada di Bank Indonesia untuk ditempatkan ke dalam sistem perbankan nasional, khususnya pada bank-bank milik negara atau himbara. Langkah ini bertujuan untuk menghidupkan kembali aliran kredit yang produktif, sehingga roda perekonomian dapat berputar lebih lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pensiunan, yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari stabilitas sosial kita. Bapak Menteri Keuangan menjelaskan dengan jelas bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang sah dan telah dialokasikan secara hati-hati. Sebagian besar dana pemerintah yang semula mengendap di Bank Sentral kini dialihkan agar dapat dimanfaatkan secara lebih aktif oleh sektor perbankan. Dengan demikian, bank-bank tersebut diharapkan dapat menyalurkan kredit kepada dunia usaha, terutama sektor real yang membutuhkan dukungan likuiditas. Hal ini bukan sekadar pemindahan angka, melainkan upaya nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Para pensiunan yang kami hormati tentu memahami betapa pentingnya stabilitas ekonomi bagi kelangsungan hidup sehari-hari. Karena ketika ekonomi bergerak maju, daya beli masyarakat meningkat dan pada akhirnya kesejahteraan keluarga menjadi lebih terjamin. Dalam rapat tersebut, Bapak Menteri menegaskan bahwa keputusan ini telah melalui proses pertimbangan matang dan mendapat restu dari Presiden Prabowo. Beliau menyatakan bahwa sektor yang selama ini berkontribusi besar bagi perekonomian, tetapi dana-dananya banyak mengendap di Bank Sentral, kini diberi kesempatan untuk bergerak lebih dinamis. Dengan memindahkan 200 triliun ke sistem perbankan, pemerintah ingin memastikan bahwa uang negara tidak diam saja, melainkan dapat menghasilkan return yang lebih tinggi dan mendorong pertumbuhan kredit. Bank-bank tidak akan membiarkan dana tersebut menganggur karena mereka dihadapkan pada kebutuhan untuk mencari peluang investasi yang menguntungkan. Inilah yang disebut sebagai mekanisme pasar yang sehat, di mana perbankan didorong untuk bekerja lebih keras demi kepentingan bersama. Kami paham bahwa para purna bakti, khususnya dari kalangan ASN, TNI, dan Polri Seringki, menjadi yang pertama merasakan dampak dari kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah juga terus memperhatikan aspirasi mengenai penyesuaian pensiun dan tunjangan. Dalam nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026 telah dimasukkan berbagai prioritas pembangunan yang mendukung kesejahteraan, termasuk upaya untuk memastikan bahwa hak-hak pensiunan terpenuhi secara adil dan berkelanjutan. Target utama adalah agar segala bentuk penyesuaian atau realisasi terkait kesejahteraan pensiunan dapat terlaksana paling lambat pada 30 Januari 2026. Ini adalah komitmen yang diberikan agar para pensiunan dapat merencanakan masa depan dengan lebih tenang tanpa perlu khawatir berlebihan. Lebih lanjut, dalam diskusi di parlemen, Ketua Komisi Anbasa DPR dari fraksi Golkar, Bapak Muhammad Misbakun, menyampaikan harapan agar pemerintah dapat mewujudkan visi Presiden untuk mencapai APBN yang zero defisit pada tahun-tahun mendatang. Presiden Prabowo telah menyatakan keinginan yang tegas agar Indonesia tidak lagi bergantung pada defisit anggaran mulai tahun 2027 hingga 2028. Ini bukan sekedar retorika, melainkan arahan nyata dari seorang pemimpin yang peduli terhadap keberlanjutan fiskal negara. Untuk itu, Menteri Keuangan diminta menjelaskan kerangka besar atau framework yang akan digunakan untuk keluar dari zona defisit tersebut. Wakil Ketua Komisi 16 dari fraksi Gerindra, Bapak Muhammad Haikal, menyambut baik langkah awal ini sebagai tanda bahwa pemerintahan baru langsung mengambil aksi konkret. Beliau menilai bahwa pengucuran dana 200 triliun ini adalah respon cepat terhadap pesan-pesan Presiden, sekaligus upaya untuk mengatasi masalah utama ekonomi kita saat ini, yaitu kekeringan likuiditas.
Ketika ekonomi terasa kering, maka perlu dibasahi dengan langkah-langkah strategis seperti ini. Jumlah R triliun bukan angka kecil, dan penempatannya pada bank-bank BUMN diharapkan memaksa institusi tersebut untuk benar-benar bekerja menyalurkan kredit ke sektor RIL. Namun kami juga menyadari bahwa proses ini memerlukan waktu dan kehati-hatian. Penempatan dana tersebut melibatkan negosiasi teknis termasuk besaran bunga dan kemampuan bank untuk menyerap serta menyalurkan kembali dana tersebut ke dunia usaha. Para pensiunan yang bijaksana tentu memahami bahwa tantangan seperti ini adalah bagian dari upaya membangun fondasi yang kuat. Pemerintah tidak ingin langkah ini menjadi sesuatu yang tergesa-gesa, melainkan terencana dengan baik agar hasilnya optimal dan berkelanjutan. Beberapa narasumber di rapat tersebut juga menyoroti pentingnya aturan main yang jelas, agar dana ini benar-benar mengalir ke sektor produktif, bukan hanya ke instrumen aman seperti surat berharga negara. Harapannya adalah kredit yang disalurkan bersifat produktif, sehingga dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya memberikan dampak positif bagi para pensiunan melalui stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan. Selain itu, ada catatan penting bahwa keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada sisi permintaan atau demand di masyarakat. Meskipun suplai dana kredit tersedia, jika permintaan domestik masih lemah, maka penyaluran kredit perlu didukung oleh kebijakan fiskal lain, seperti penguatan belanja pemerintah yang mengutamakan produk UMKM. APBN kita memiliki skala besar, dan dengan memprioritaskan belanja pada sektor dalam negeri, kita dapat menciptakan permintaan yang kuat, sehingga kredit yang disalurkan dapat terserap dengan baik. Para purna bakti yang kami hormati, langkah ini bukan hanya untuk meredam keresahan sesaat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membuat ekonomi Indonesia lebih tangguh. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk para pensiunan yang telah berjasa. Segala bentuk penyesuaian kesejahteraan, termasuk yang terkait dengan pensiun, ditargetkan dapat direalisasikan paling lambat 30 Januari 2026 sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap para abdi negara yang telah mempersembahkan masa mudanya. Kami mengajak para pemirsa, khususnya para pensiunan ASN, TNI, dan Polri untuk tetap tenang dan optimis. Pemerintah bekerja dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan bersama. Mari kita dukung langkah-langkah ini dengan doa dan harapan terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan serta ketenangan bagi kita semua.